Ya, menyambung dengan wadah yang sebelum minggu lalu dikatakan terampil pada pikiran sendiri, nanti akan mengulangnya secara garis besar bahwa Sang Buddha bersabda, para biku, jika seseorang tidak terampil dalam mengetahui pikiran orang lain, ia harus melatih dirinya demikian, yaitu aku akan terampil dalam mengetahui pikiranku sendiri. Beginilah kalian harus berlatih. Itu di dalam Anguttara Nikaya Saccita Sutta. Ya, renungan ini membawa pesan bahwa bagi kita semua betapa sering kita ingin tahu isi pikiran orang lain. Apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka pikirkan tentang kita, atau bagaimana perasaan mereka terhadap kita. Nah, namun sekali lagi Buddha menekankan bahwa yang lebih penting bukanlah mengetahui pikiran orang lain, melainkan menjadi terampil dalam memahami dan menguasai pikiran sendiri. Ya, ini yang paling penting. Sekali lagi banyak yang apa sih yang dipikirin? Nanti mereka ngomong apa? Apa sih yang diomongin? Ya, jadi kita sibuk untuk mengetahui pikiran yang lain. Ya, pasti dia mikirin ini, pasti dia ngomongin ini. Nah, itu. Dikatakan lagi bahwa pikiran adalah sumber segalanya. Ya, ucapan, tindakan, bahkan arah hidup kita, ya. Jika kita gagal memahami pikiran kita, maka kita mudah terseret oleh arus kilesa. Ya, jadi kita marah tanpa sadar, iri tanpa kendali, atau tenggelam dalam nafsu yang menipu. Namun bila kita mengenali pikiran dengan jernih, kita mampu memilih mana yang patut dikembangkan dan mana yang patut dilepaskan. Ya, makanya kita perlu lebih paham pikiran kita sendiri dibanding mau tahu pikiran orang lain. Renungan ini mengajarkan bahwa penguasaan diri adalah dasar kebijaksanaan. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan atau lakukan, tetapi kita bisa mengendalikan respon kita sendiri. Ya, inilah kebebasan sejati, bukan dari luar, melainkan dari dalam. Ya, mungkin ada istilah di bahasa umum EGP, emang gue pikirin gitu kan. Ya, mungkin tepat tapi terlalu cuek kalau itu ya. Tapi ya kurang lebih ya udah nggak usah dipikirin. Orang mau ngomong apa juga. Ya, yang penting kitanya. Yang penting kita respon kitanya. Kita mengendalikan respon kita sendiri. Karena itu ya mari kita melatih ya, kita melatih diri setiap hari untuk menjadi akrab dengan pikiran sendiri. Saat muncul marah, kita menyadarinya. Saat muncul keserakahan, kita mengenalnya. Saat muncul ketenangan dan kebajikan, kita merawatnya. Ya.
Dengan cara ini, kita sedang menapaki jalan menuju kebijaksanaan sejati. Ya, ini penting. Mulai dari kita. Ya, aku mungkin tidak tahu isi pikiran orang lain, tetapi aku bisa mengenali dan membimbing pikiranku sendiri. Disitulah kebebasan dan kedamaian sejati tumbuh. Jika aku tak menguasai pikiranku, aku akan jadi budak dari arusnya. Namun, bila aku mengenalnya, aku menjadi tuan bagi diriku sendiri. Aku tak perlu membaca hati orang lain, cukup aku jernihkan hatiku sendiri. Di sanalah kebebasan bersemi dan kedamaian sejati tumbuh. Ya, dan inilah apa yang Buddha tekankan sesungguhnya. Buddha ajarkan dalam berbuat baik, yaitu penguasaan diri adalah dasar kebijaksanaan. Anda berlatih meditasi, ya salah satunya adalah untuk menguasai diri Anda sendiri. Untuk menjadi tuan rumah bagi diri Anda sendiri. Anda melatih sila Anda, juga sama. Anda melatih praktek dana Anda, juga sama. Anda melatih wewaca Anda, melatih kesabaran Anda, melatih kebajikan-kebajikan yang lain, juga sama. Dasarnya adalah untuk penguasaan diri, untuk pengendalian diri. Itu adalah dasar kebijaksanaan. Ya. Bisa tidak kira-kira kita melakukannya sampai maksimal? Bisa tidak? Menurut Anda bisa? Yang di rumah, yang di Cibodas? Apakah bisa? Bisa dicoba, hasilnya nggak tahu gitu ya. Ya, kita harus ingat nih, makanya Buddha itu guru yang luar biasa. Banyak dasar yang kita bisa pakai. Contohnya dalam Kusala Sutta Anguttara Nikaya yang kedua, Sutta nomor 19. Balinya Bante akan sebutkan, aku salanang bikawe pajahata saka bikawe, aku salang pajahitung noce dang bikawe saka abawisa, aku salang pajahitung nahang ewang wadeyang, aku salang bikawe pajahatati. Yasma cako bikawe saka aku salang pajahitung tasma ewang wadami, aku salang bikawe pajahatati, aku salanca hidang bikawe pahinang ahitaya dukaya sangwateya nahang ewang wadeyang, aku salang bikawe pajahatati. Yasma cako bikawe aku salang pahinang hitaya sukaya sangwatati tasmahang ewang wadami, aku salang bikawe pajahatati. Yang artinya, para biku, ya, tinggalkanlah yang tidak bermanfaat, yaitu perbuatan tidak baik atau akusala. Ya, para biku, tinggalkanlah yang tidak bermanfaat. Tinggalkanlah akusala. Para biku adalah mungkin untuk meninggalkan yang tidak bermanfaat itu. Seandainya para biku tidaklah mungkin untuk meninggalkan yang tidak bermanfaat, maka aku tidak akan berkata, para biku tinggalkanlah yang tidak bermanfaat. Tetapi karena para biku memang mungkin untuk meninggalkan yang tidak bermanfaat, maka aku berkata,
Para biku, tinggalkanlah yang tidak bermanfaat. Ya. Dan selanjutnya, dan seandainya para biku meninggalkan yang tidak bermanfaat itu membawa kerugian dan penderitaan, maka aku tidak akan berkata, para biku, tinggalkanlah yang tidak bermanfaat. Tetapi karena para biku meninggalkan yang tidak bermanfaat itu membawa manfaat dan kebahagiaan, maka aku berkata, para biku, tinggalkanlah yang tidak bermanfaat. Ini penegasan Buddha. Ya, ini dari sisi yang negatif, dari sisi aku salah. Ini keyakinan Buddha. Jadi Buddha tidak akan mengajarkan sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan. Sekali lagi. Ya, ini dasar dari kita untuk bergerak ke berbagai level. Ya, ini Buddha bicara tentang aku salah. Ya, kira-kira. Nah, yang berikutnya, yang tadi yang dari sisi negatif, ya nanti bacakan lagi bahasa Pali yang untuk yang ininya. Kusalang bikawe baweta, saka bikawe kusalang bawetung, no cedang bikawe saka abawisa kusalang bawetung, nahang ewang wadeya, kusalang bikawe baweta ti yasma cako bikawe saka kusalang bawetung tasmahang ewang wadami, kusalang bikawe baweta ti kusalanca hidang bikawe bawitang ahitaya dukaya sang wadeya nahang ewang wadeyang, kusalang bikawe baweta ti yasma cako bikawe kusalang bawitang hitaya sukaya sang wadati tasmahang ewang wadami, kusalang bikawe bawetati. Ya. Jadi artinya para biku, kembangkanlah yang bermanfaat, perbuatan baik, kusala. Para biku adalah mungkin untuk mengembangkan yang bermanfaat itu. Seandainya para biku tidaklah mungkin untuk mengembangkan yang bermanfaat, maka aku tidak akan berkata, para biku, kembangkanlah yang bermanfaat. Tetapi karena para biku memang mungkin untuk mengembangkan yang bermanfaat, maka aku berkata, para biku, kembangkanlah yang bermanfaat. Dan seandainya para biku mengembangkan yang bermanfaat itu membawa kerugian dan penderitaan, maka aku tidak akan berkata, para biku, kembangkanlah yang bermanfaat. Tetapi karena para biku mengembangkan yang bermanfaat itu membawa manfaat dan kebahagiaan, maka aku berkata, para biku, kembangkanlah yang bermanfaat. Ya, jelas sekali penegasan Buddha terhadap hal yang positif dan yang negatif. Di sini berbuat baik jangan pernah kapok. Ya, berbuat baik jangan merasa patah hati atau merasa jadi tidak bersemangat. Contohnya seperti ini. Karena perbuatan baik itu bermanfaat. Ya, jangan pernah mundur dalam perbuatan baik. Ya. Dalam hal mengendalikan diri dalam apapun. Karena itu sesuatu yang bermanfaat. Dan perbuatan buruk memang harus dihilangkan. Jangan, nanti saya nggak cuan Bante kalau nggak begini. Takut nggak mendapatkan keuntungan kalau tidak melakukan. Nah, Buddha sudah menegaskan ini di sini. Nah, ini dari kusala dan akusala. Ya, dari hal yang hal yang simple, sederhana, tapi kita bisa kembangkan. Sekali lagi, Buddha tidak akan mengajarkan sesuatu yang tidak mungkin dicapai.
Kalau itu tidak mungkin, Buddha tidak akan mengajarkannya. Tetapi karena Buddha meyakini, mengetahui itu mungkin untuk dicapai, maka Buddha mengajarkannya. Ya, karena Buddha tahu itu sangat mungkin untuk dicapai. Kalaupun juga sesuatu itu ketika dilakukan, sesuatu yang tidak bermanfaat, itu tidak membawa penderitaan, Buddha tidak mengajarkan untuk meninggalkannya. Tetapi karena sesuatu yang tidak bermanfaat itu membawa penderitaan, maka Buddha mengajarkan untuk meninggalkannya. Begitu juga sesuatu yang bermanfaat itu, kalau memang itu jalannya tidak membawa manfaat, maka Buddha akan tidak bilang untuk lakukan hal yang bermanfaat itu. Tetapi karena sesuatu yang bermanfaat itu justru membawa manfaat, membawa kebahagiaan, maka Buddha mengajarkan untuk mengembangkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, itu yang Buddha katakan. Anda yakin sama Buddha? Yuk. Ya kan? Jelas-jelas ini Buddha mengatakan. Tapi kadang saya pikir-pikir dulu dah Bante kalau ngomong ini. Belum tentu sesuai. Ya kan? Itu bentuk keyakinan Anda dipertanyakan kalau seperti ini. Betul enggak? Anda yakin jadi arahat? Sangat mungkin tidak? Mungkin kan? Nah, udah berubah kan? Ya kan, sudah berubah ininya. Kira-kira. Karena balik lagi, Buddha tidak akan mengajarkan sesuatu yang tidak mungkin. Ya, ini bentuk keyakinan guru kita kepada murid-muridnya. Apakah mungkin semua bisa ditembus? Sangat mungkin. Karena Buddha mengajarkannya. Sekali lagi, Buddha tidak akan mengajarkan yang tidak mungkin untuk diajarkan. Pegang prinsip ini. Nah, meninggalkan yang tidak baik, mengembangkan yang baik, sangat mungkin. Nah, hal-hal yang tidak baik bisa ditinggalkan. Ya. Kalau hal tersebut tidak mungkin, maka Buddha tidak akan pernah berkata, tinggalkanlah yang tidak baik. Tetapi karena memang mungkin, maka beliau menegaskan tinggalkanlah yang tidak baik. Dan kalau meninggalkan yang tidak baik itu justru mendatangkan penderitaan, Buddha tidak akan menyuruh kita melakukannya. Namun kenyataannya, dengan meninggalkan yang tidak baik, kita memperoleh manfaat kebahagiaan. Karena itulah Buddha bersabda, tinggalkanlah yang tidak baik. Demikian pula hal-hal yang baik, sesungguhnya bisa kita kembangkan. Kalau itu tidak mungkin, Sang Buddha tidak akan berkata, kembangkanlah yang baik. Tetapi karena memang bisa dilakukan, beliau mendorong kita, kembangkanlah yang baik. Dan kalau mengembangkan hal yang baik hanya akan membawa kesusahan, tentu beliau tidak akan menganjurkannya. Tetapi karena mengembangkan hal-hal yang baik justru membawa manfaat dan kebahagiaan, maka Sang Buddha berkata, kembangkanlah yang baik. Sekali lagi ya. Ya, makanya jangan takut berbuat baik, jangan ragu berbuat baik, jangan malu berbuat baik, sekali lagi. Karena semua berbuat baik itu bermanfaat. Ini penegasan dari Buddha, sekali lagi. Ya, jelas ya, inilah konsistensinya Buddha dalam pengajaran. Dengan berbagai sisi, dia akan sesuai dengan apa yang memang bisa dilakukan. Nah, ini pula akan menyambung dengan yang sudah kita bahas sebelumnya tentang samawayama, menjadi lebih baik. Mungkin tidak, sangat mungkin untuk menjadi lebih baik. Tinggal masalahnya kita mau atau tidak. Itu saja. Kita berani atau tidak untuk memulainya. Ya kan? Di sini. Bante sengaja mengangkat sutta ini untuk memotivasi Anda. Ya, makanya Buddha katakan, Sabba papasa karanang. Jangan berbuat jahat. Kusala upasampada. Banyak berbuat baik. Ini akan nyambung ke sini. Sangat mungkin kok untuk tidak berbuat jahat.
sangat mungkin. Dan kita menjadi lebih baik, sangat mungkin. Sekali lagi ya, jelas ya ini ya di sini. Jadi Anda bisa paham bahwa kita bisa melakukannya dengan baik. Nah, di sini ketika kita coba meninggalkan yang baik, yang tidak baik, dan yang mengembangkan yang baik, hanya tinggal masalah kemauan. Tapi banyak juga, seringkali kita merasa terjebak gitu, dalam kebiasaan buruk. Mudah marah, berbicara kasar, ya, menunda pekerjaan, atau menuruti keinginan tanpa kendali. Ada kalanya kita berkata pada diri sendiri, ya memang begini sifat saya, sulit diubah. Ya, tetapi Sang Buddha sekali lagi mengingatkan dengan penuh welas asih adalah mungkin untuk meninggalkan yang tidak baik. Jika tidak mungkin, beliau tentu tidak akan mengajarkannya. Sekali lagi, bayangkan seseorang yang terbiasa berkata pedas ketika tersinggung. Ia sendiri merasa tidak tenang setelah itu, dan hubungannya dengan orang lain pun renggang. Suatu hari, ia mencoba menahan diri, misalnya dengan menarik nafas, lalu memilih untuk diam sejenak. Hasilnya, suasana tidak bertambah panas, bahkan muncul rasa lega karena mampu menguasai diri. Ya, inilah contoh nyata bahwa meninggalkan kebiasaan buruk bukan hanya mungkin, tetapi juga membawa kedamaian. Kita juga mungkin sering berpikir bahwa kebiasaan buruk itu sulit diubah, seakan-akan sudah menjadi bagian dari kita. Ya, tapi sekali lagi Buddha menegaskan adalah mungkin meninggalkan yang tidak baik. Bila tidak mungkin, beliau tidak akan mengajarkannya. Artinya, setiap orang punya kemampuan untuk melepaskan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya makanya jangan pernah bilang saya nggak bisa, karena Anda nggak mau. Ya, yang pasti saya belum bisa. Oke. Kalau belum bisa tinggal dicoba. Ya enggak? Itu prinsipnya. Ya. Jadi di sini Buddha mengatakan setiap orang punya kemampuan untuk melepaskan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Sebaliknya, kebaikan sering tampak sederhana, bahkan remeh, misalnya seperti tersenyum tulus, membantu teman yang kesulitan, atau sekedar mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun bila dilakukan berulang-ulang, kebaikan itu bertumbuh seperti pohon yang berakar kokoh. Jadi Buddha mengatakan adalah mungkin untuk mengembangkan yang baik. Dan ketika dikembangkan, ia mendatangkan manfaat bukan hanya bagi sendiri-sendiri, melainkan juga banyak orang. Kadang kita merasa sulit berbuat baik secara konsisten. Ya, sekali lagi Buddha menegaskan sangat mungkin mengembangkan yang baik. Kebaikan itu seperti benih. Jika disiram dan dipelihara, ia akan tumbuh dan menghasilkan buah berupa ketenangan, kebahagiaan, dan manfaat bagi banyak orang. Kita bisa perhatikan ketika kita memberi dengan ikhlas, hati terasa lapang. Ketika kita bersikap sabar, kita tidak hanya menjaga diri dari kemarahan, tetapi juga menciptakan suasana damai bagi orang sekitar. Ketika kita mengucapkan kata-kata penuh pengertian, hubungan pun menjadi lebih hangat. Semua ini menunjukkan bahwa mengembangkan kebaikan tidak pernah sia-sia. Justru mendatangkan kebahagiaan yang mendalam. Ya.
Makanya Buddha berpesan, lepaskanlah kebiasaan yang tidak bermanfaat karena itu membawa penderitaan. Kembangkanlah kebajikan karena itu membawa kedamaian dan kebahagiaan. Sabab papasa akaranang kusala upasang pada. Sekali lagi bantu ulang. Meninggalkan keburukan tidak membuat kita kehilangan apa-apa. Justru menjauhkan kita dari penderitaan. Mengembangkan kebaikan tidak membebani, justru menumbuhkan kedamaian dan kebahagiaan. Jika kita terus melakukan ini, maka selangkah demi selangkah kita bisa melepaskan keburukan, ya, menyuburkan kebajikan dan berjalan hidup, ya, dan berjalan menuju hidup yang lebih bermanfaat serta penuh kebahagiaan sejati. Maka kita perlu terus untuk berlatih. Setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah sebuah kemenangan, dan setiap keburukan yang ditinggalkan adalah sebuah kebebasan. Sekali lagi. Ya, ya ini Bante terus putar-putar nih, biar mindsetnya kebangun. Sangat mungkin. Nothing is impossible. Sekali lagi, yang sering Bante katakan ini, everything is possible. Ini salah satu sumbernya. Dari sutta ini, Kusala Sutta. Everything is possible. Nggak ada yang nggak mungkin. Semua mungkin kalau kita mau. Ya, kalau kita bicara patana, ya, adipati pacayo, itu predominant condition, kondisi dominan. Ya, canda, canda wirya, cita wimamsa. Ya, itu semua yang membuat semuanya jadi sangat mungkin. Ya, keinginan atau niat, kemauan, wirya, usaha, ketekunan, pikiran, cita, dan pengetahuan atau kebijaksanaan wimamsa, panya. Itu juga jadi salah satu kualitas yang bisa kita kembangkan untuk menjadi sesuatu menjadi mungkin. Ya, bila keinginan sangat kuat, Candadipati, tidak ada yang mustahil dicapai. Ya, ketika usaha dominan, ya, usaha yang dominan, maka kesuksesan besar hanya mungkin dengan usaha besar. Ketika pikiran yang stabil dan kuat, itu akan menahan godaan dan rintangan, sehingga kita akan bisa berhasil karena pikirannya kuat, fokus. Dan juga karena pengetahuan yang kuat membuat segalanya mungkin. Ya. Bila dominan tidak bajik, timbul kehancuran dan penderitaan. Bila dominan yang bajik, maka akan membawa kemajuan, kebahagiaan hingga merealisasi nibbana. Sekali lagi. Ya, sekali lagi, Bante memberikan, ya, mengangkat ini supaya kita sangat mungkin untuk menjadi lebih baik. Ya, asal kita tahu caranya, kita mengerti, dan kita akan misalnya mengarah ke sana. Sekali lagi, ini adalah pesannya Buddha. Buddha memberikan ini salah satu dasar untuk kita menjadi lebih baik, maju. Makanya Buddha menginginkan kita, murid-murid itu maju dalam berbagai sisi. Ya, menjadi lebih baik itu tujuan utamanya, sekali lagi. Dan semuanya sangat mungkin. Oke, ya, demikian yang bisa Bante sampaikan ya, pada malam hari ini. Ya, semoga kita terus bertumbuh, ya, setiap saat menjadi tercerahkan dan sempurna. Sa, sa, sa.